agak majuan boleh Bang, majuan dikit ya Pak. Come on sih. Di belakang Pak. Soal pelaporan Bang, Soal pelaporan gimana Pak kok Ya. lumayan lama ya? Ya, terima kasih teman-teman. Kurang lebih kita 4 jam ya. oh iya. Bahwa hari ini kami sudah sesuai dengan agenda, kami sudah melaporkan saudara terduga Rismond Hasiholaun Sianipar. Selain Rismond, ada beberapa akun YouTube dan YouTuber yang juga kami akan melakukan pengaduan karena ini beberapa data yang harus kami lengkapi. Dan secepatnya kami akan masukin pengaduan karena pasal yang kami dalilkan itu adalah pasal 263 dan pasal 264 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 2023. LP-nya jadi lengkap baru Pak Rismond ya? LP-nya tadi kami sudah konsultasi, sudah bedah kasusnya dengan temani oleh Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum. Dan dari hasil bedah kasus itu peristiwanya unsur-unsurnya terpenuhi. Ada korban dalam hal ini Pak JK, ada terduga pelaku dalam hal ini Pak Rismond, dan channel YouTube yang menaikkan video itu, dan beberapa saksi juga sudah kami sampaikan ke Direktorat Pidana Umum dan Direktorat Cyber. Jadi LP-nya sudah keluar, Pak? Hari ini kita udah melaporkan sesuai dengan nanti soal LP nanti mungkin bisa sama. Tapi ada bukti laporan kan, biasa ada bukti laporan. Pokoknya hari ini kami sudah konsultasi dengan Direktorat Cyber dan Direktorat Pidana Umum terkait dengan rencana kami sudah sampaikan ke sana. Kami akan lanjut untuk mengajukan pengaduan berikut kepada beberapa YouTuber dan channel itu karena yang kami lihat cukup masif juga pola yang mereka lakukan, serangan yang cukup tendensius mengarah kepada martabat, dan yang paling fatal adalah di channel YouTube milik Mo1 TV atas nama channel Mo1 TV milik Laurentius Irjen Bu. Di situ dia secara telak mencantumkan bahwa JK dijerat pidana provokasi makar, indikasi kemunafikan, puji Prabowo tapi mau makar. Ini juga bentuk dari berita hoax yang nanti juga kami akan sampaikan dalam pengaduan kita juga. Dan pemilik YouTube Ruang Konsensus, ini milik Budius Piliang. Dia menghadirkan narasumber Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Di situ pernyataan dia bahwa orang-orang yang menghadap atau tiga itu adalah para pecundang, dan dia masih punya insting hasrat berkuasa yang tidak rasional lagi, dan gerakannya sangat inkonstitusional. Ini tuduhan dan sifatnya hoax. Untuk itu kami juga akan menyiapkan dokumen dan bukti pendukung untuk nanti melakukan pengaduan terhadap YouTuber dan ini, karena bagi kami ini telah merusak nama baik, ketenangan, martabat Pak JK, padahal beliau sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan, mantan wakil presiden 2 periode, pernah terlibat dalam pemerintahan selama 20 tahun, punya kewajiban juga, punya niat yang baik tanpa punya instrik politik untuk menarget kekuasaan, lebih hanya untuk bagaimana perbaikan bangsa ini. Beliau aktif dalam kegiatan sosial, beliau lebih sibuk di Ketua Umum PMI, dan hari-hari beliau lebih kepada soal-soal isu-isu kemanusiaan. Beliau lebih banyak juga di lapangan dan merespon apa yang terjadi di lapangan. Berarti pasalnya diubah ya Pak tadi? Pasalnya masih tetap pidana pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, dan untuk yang YouTuber itu 263 dan 264. Ya, Bang, siap. Penegasan aja Bang, artinya tadi SPKT ini cuma untuk konsultasi aja ya Bang ya?
Apa termasuk sudah laporan? Jadi tadi kita dari SPKT langsung kita diterima oleh dua direktorat langsung, karena ini berkaitan dengan dua ini ya, ada pidana umumnya yang diatur dalam KUHP dan media yang digunakan itu diatur di Undang-Undang ITE, sehingga dua direktorat tadi menemani kami untuk membahas peristiwa ini kurang lebih hampir 3 jam dan unsurnya semua sudah terpenuhi, bukti juga sudah kami serahkan, tinggal nanti kami masuk untuk pengaduan YouTuber dan channel yang secara tendensius dan sporadis menyerang Pak JK. Kalau video Pak Rismonnya itu dilihat di mana sih? Barang buktinya berarti hanya cuplikan video itu ya? Iya, barang bukti yang kami sertakan itu ya cuplikan video itu. Yang video Pak Rismon juga yang kami sertakan ya, yang di channel Ciamis itu. Yang dibantah oleh timnya Pak Rismon bahwa itu AI itu, Bang. Iya, kalau dia pun bantah kan nanti biar itu yang diuji ya, ininya itu. Tadi kan Abang sebelumnya menyebutkan bahwa tim akan menyiapkan pengaduan ya? Ya. Pengaduan itu maksudnya kemana, Bang? Kita akan adukan pengaduan itu karena dalam unsur pasal 264 barang siapa menyampaikan berita bohongan padahal berita itu belum bisa dia pastikan kebenarannya, yang akibatnya yang mengakibatkan kerusuhan. Inilah masih butuh nanti mungkin oleh ahli, maka kita nanti melalui mekanisme pengaduan, sehingga YouTube dan YouTuber itu kita akan list dulu berdasarkan dokumen yang sudah kita pegang dan nanti kami akan serahkan. Pengaduannya ke Barreskrim. Pengaduannya ke Barreskrim. Ya, dan tadi arahan dari dua direktorat tadi, kalau pengaduannya ke Barreskrim karena ini melibatkan peristiwanya adalah tindak pidana umum tapi melibatkan cyber, jadi kemungkinan tim yang seandainya juga nanti dibentuk melibatkan dua direktorat ini. Untuk kepastiannya bisa ditanyakan langsung ke. Oke, cukup ya. Pengaduan atau laporannya? Bukti pengaduan atau laporan tadi bisa ditunjukin nggak, Bang? Belum nanti sama ini sama. Abang belum jawab. Maksudnya gini, Bang, biasanya kan lazimnya di sini laporan ketika diterima oleh Barreskrim, pelapor itu mendapatkan bukti berupa LP keterangan bahwa pelapor itu laporannya sudah diterima. Ya. Apakah Abang menerima itu? Ya, jadi penting hari ini sesuai dengan rencana kami sudah melaporkan Rismon, sudah bertemu dengan penyidik, sudah menyerahkan soal administrasi itu teknis aja, nanti tinggal ini. Ada Siap. bukti pelaporannya nggak? Atau nomor LP? Belum nanti. Belum. Oke ya, semua ya. Terima kasih ya. Oke. Ya. berikut dari